أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin sedikit memberikan nasihat karena bulan Ramadan ini sudah tinggal 10 hari terakhir lagi, dan itu pun sudah mendekati akhir atau finishnya. Nah, sekarang selama bulan Ramadan ini apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan? Sudah berapa banyak amal-amal soleh yang kita lakukan? Maka introspeksilah diri kita. Karena kita seandainya di bulan Ramadan ini kemudian tidak bisa mengambil faidah, tidak bisa mengambil manfaat, maka akan rugi dan celakalah kita. Sebagaimana juga Rasul kan pernah mengingatkan, yaitu ragima anfuh, tersungkurlah hidungnya atau rugilah, celakalah. Itu orang yang menjumpai bulan Ramadan dan kemudian bulan Ramadan lewat, lalu kemudian dosa-dosanya tidak diampuni. Karena Rasul juga pernah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi pada dasarnya yang namanya bulan Ramadan itu, kita berpuasa itu faedahnya adalah barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, yaitu iman kepada Allah dan yang lain-lainnya di antara rukun iman, kemudian wahtisaban dalam rangka mencari pahala, dalam rangka mencari ganjaran di sisi Allah, maka ghufira lahu, diampunilah bagi dia ma taqaddama, apa-apa yang telah lalu min dambihi, daripada dosanya. Jadi antara faedah, di antara salah satu faedah kita mengerjakan puasa Ramadan itu, atau menghidupkan bulan Ramadan itu adalah supaya dosa-dosa kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya, dalam rangka mengais kebaikan-kebaikan, maka rugilah. Dan Rasul juga pernah mengingatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, beliau pernah mengatakan, atakum Ramadan. Jadi telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahru, bulan yang mubarak, bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah telah mewajibkan kepada kalian puasanya. Kemudian tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pada bulan Ramadan ini pintu-pintu langit, atau dalam riwayat yang lain tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pada bulan ini pintu-pintu surga. Peluang kita masuk surga itu makin besar karena setiap kita melakukan kebaikan akan dilipat gandakan. Kemudian kita juga pada bulan ini, biasanya kita di bulan Ramadan itu terpacu, kita biasanya termotivasi karena kondisi keadaannya untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya dibukalah pintu-pintu surga, pintu-pintu langit pada bulan ini. Kemudian watu gelaku, ditutup fihi, pada bulan ini abwabul jahim, pintu-pintu neraka. Karena pada bulan Ramadan biasanya orang malas, enggan, atau sungkan untuk mengerjakan keburukan-keburukan, kecuali memang orang-orang yang sudah ditutup pintu hatinya untuk mendapatkan hidayah. Mereka tetap bebas melakukan kemaksiatan. Tapi bagi orang yang masih ada iman, walaupun sedikit, maka untuk melakukan keburukan-keburukan itu rasanya nggak pantas. Begitu juga orang-orang yang biasanya misalnya malas dalam membaca Al-Quran, di bulan Ramadan biasanya masih mau membaca Al-Quran. Orang yang tadinya terbuka auratnya di bulan lain, di bulan Ramadan biasanya berusaha untuk menutupi auratnya. Bagi mereka yang jarang sholat berjamaah, di bulan Ramadan biasa keinginan untuk berjamaah ada, dan begitu seterusnya. Karena kondisi iklim di bulan Ramadan itu seperti itu bawaannya. Kita ingin beribadah sama seperti orang menunaikan ibadah haji atau umroh. Di sana pengennya mereka ibadah, pengennya baca Al-Quran, pengennya sholat di masjid, bahkan menambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya misalnya. Itulah merupakan kondisi seperti itu. Maka di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Karena kondisinya bulan Ramadan seperti itu. Hawanya kita ingin begitu, berbuat baik dan meninggalkan keburukan. Kemudian watugol fihi maradatus syayatin, dibelenggu, diikat, dirantai setan-setan yang durjana, setan-setan yang jahat. Tapi bukan berarti
seluruh setan, karena jin juga makhluk Allah. Jin juga adalah merupakan makhluk Allah yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Ya, seperti katakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, jadi jin masih berkeliaran juga ada. Dan di antara jin itu ada jin yang kafir, ada jin yang muslim. Yang muslim pun ada yang munafik, ada yang banyak melakukan kemaksiatan, ada yang jahil mengganggu orang, itu wajar. Ya, jadi setan-setan yang durjana, yang jahat saja yang dibelenggu. Ya, tetapi masih banyak juga ya memang pada dasar orang itu ya keimanannya kurang, kemaksiatan tetap akan dilakukan. Lillahi fihi, bagi Allah di dalam bulan Ramadan ini ada lailatun, ada satu malam. Khairun, di mana malam ini, satu malam ini adalah lebih baik min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Jadi ada satu malam di mana kalau di malam ini kita beribadah kepada Allah dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan doa, dengan zikir, dan kemudian terjadi pada malam ini seperti yang diidam-idamkan oleh setiap mukmin, yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka apa yang dikerjakan ini adalah lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Ya, mudah-mudahan ya kita ya bisa memperoleh malam Lailatul Qadar ini, dan itu dalam pembahasan yang lain. Nah, ini yang kita ambil, man hurima khairoha faqad hurima. Jadi barang siapa yang diharamkan dari kebaikan pada bulan Ramadan, maka diharamkan dia dari kebaikan-kebaikan secara menyeluruh. Begitu dalam hadis yang lain, man hurimaha ya faqad hurimal khair kulluh, la tahruma khairuha illa kullu mahrum. Jadi barang siapa yang diharamkan dari kebaikan pada bulan Ramadan, berarti dia telah diharamkan dari kebaikan-kebaikan seluruhnya, dan tidak ada yang diharamkan kebaikannya kecuali memang kepada setiap orang yang diharamkan dari kebaikan itu. Ya, jadi orang kalau di dalam bulan Ramadan ini ya enggan membaca Al-Quran, enggan bersedekah, bahkan penuh dengan perhitungan, enggan melakukan sholat malam, tarawih dan seterusnya misalnya, atau kebaikan-kebaikan yang lain, maka di luar Ramadan dia akan seperti itu. Ya, dia tidak akan mengerjakan sholat malam, dia malas baca Al-Quran, dia menjadi orang yang kikir, tidak bersedekah. Yaitu ya, karena di bulan mulia ini saja, di bulan yang penuh barokah ini, di mana nanti pahala-pahala dilipat gandakan, dia tidak mau berbuat. Nah, gimana di luar Ramadan? Nah, orang kalau pergi haji atau umroh misalnya, di sana kerjaannya shopping misalnya, setelah menunaikan ibadah umrohnya misalnya, dia disibukkan hanya keliling-keliling toko-toko atau tempat-tempat ini bukan ibadah. Ya, maka bagaimana di luar Mekah ataupun Madinah? Karena di sana saja tidak niat beribadah. Gimana kalau misalnya tidak di tempat itu? Lebih lagi. Maka sebetulnya orang kalau udah pergi, misalnya dalam kondisi dia menunaikan ibadah haji atau umroh, pasti secara fitrahnya dia akan bersungguh-sungguh ibadah di sana. Ya, nah sekarang di bulan Ramadan, di mana bulan ini memang adalah memberikan dorongan motivasi kepada kita untuk melakukan kebaikan, maka mudah-mudahan nanti di luar Ramadan akan seperti itulah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau ada orang di bulan Ramadan ini dia seperti di luar Ramadan, ya dia cuma puasanya saja, tapi kegiatan-kegiatan seperti di luar Ramadan, ya tetap dia melakukan ini melakukan itu yang tidak berfaedah. Ya, maka di luar Ramadan nanti, setelah Ramadan lewat, dia akan seperti itu lagi. Dan tidak ada faedahnya ya bulan Ramadan itu berlalu di hadapan dia. Sayang. Ya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita berlatih. Ya, di mana kita ini melatih diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan mencontoh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau andai kata kita diharamkan di bulan Ramadan ini dari berbagai macam kebaikan-kebaikan, maka di luar Ramadan pun akan seperti itu. Kita akan menjadi orang kikir, sholat ya malas, ya kemudian juga baca Al-Quran juga tidak, doa dan zikir juga tidak, dan seterusnya. Itu na'udzubillah. Maka kalau kita ingin mengukur tingkat iman kita ingin mengukur bagaimana kesungguhan kita dalam beramal, lihat di bulan Ramadan. Apalagi kita sudah 10 yang terakhir, seperti yang terakhir. Dan Nabi juga pernah mengatakan,
Innamal a'malu bilkhawati. Amal-amal itu tergantung di akhirnya. Bagaimana akhir Ramadan kita? Apakah kita tutup nanti Ramadan itu dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh, atau dengan apa? Ya, kalau kita disibukkan dengan dunia, kita disibukkan dengan kemaksiatan, dengan perkara-perkara yang tidak ada gunanya, seperti itulah Ramadan kita. Ya, makanya Nabi mengatakan lagi dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak berguna. Manfaatkan makanya bulan Ramadan itu untuk hal-hal yang berfaedah dan yang berguna untuk kita. Dan mudah-mudahan juga kita tutup nanti akhir Ramadan itu dengan kebaikan-kebaikan, mengerjakan kebaikan-kebaikan, apakah dengan sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan yang lain-lainnya. Insya Allah kalau kita tutup dengan kebaikan, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan akan kita lanjutkan sesudah Ramadan lewat. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang selama ini kita inginkan, kita diistiqomahkan dalam kebaikan, ya kita lakukan di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan akan berlanjut nanti di luar Ramadan. Itulah barangkali sedikit ya nasihat dari saya untuk saudara-saudaraku seluruhnya yang mudah-mudahan memanfaatkan ya momen bulan Ramadan ini sebaik-baiknya ya. Jadi apa yang kita selalu disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna, apakah itu dalam dunia nyata atau di dunia maya, tinggalkan, manfaatkan ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk tujuan beribadah kepada Allah. Itu saja barangkali yang disampaikan, dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك